Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai asas negara yang digunakan dalam mengatur pemerintahan yang mengutamakan seluruh komponen wilayah Indonesia. Secara tata bahasa atau etimologis, kata Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa arti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila sendiri tercipta atau disusun agar dalam bernegara kita memiliki landasan atau pondasi yang kuat dan jelas dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda, di mana bagian dadanya terdapat gambar bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Yang lambang tersebut mencerminkan arti dari 5 sila tersebut. Kemudian lambang tersebut dikenal sebagai Garuda Pancasila. Kemudian Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian pengertian Pancasila menurut Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945 adalah pengorbanan umat Islam yang amat besar demi mengangkat tali persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di Indonesia. Hal seperti ini bukanlah hal yang pertama dilakukan para tokoh Islam. Jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 6 Hijriah yang kurang lebih sama. Pada saat itu adalah saat di mana perjanjian Hudaibiyah disepakati. Perjanjian yang mengangkat nilai perdamaian antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy. Kemudian kaum Quraisy memaksa Nabi Muhammad SAW menghapuskan lafaz basmalah pada awal naskah perdamaian. Sejatinya tak ada seorang sahabat pun yang berani menghapus lafaz itu yang amat sakral bagi umat Islam. Namun Rasulullah SAW lebih memilih perdamaian dan menggantikan lafaz basmalah dengan lafaz bismika Allahumma yang dapat diterima oleh semua pihak.
Bercermin dari hal tersebut, sekali lagi umat Islam mendapatkan ujian untuk menggantikan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut guna menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang multikultural dalam satu koridor, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak diagamakan, juga bukan buah pikiran isme sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius. Pancasila adalah produk Indonesia asli yang senantiasa mengangkat nilai religi. Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian serta pengamalan agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diidentifikasi dalam ajaran Islam. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peranan strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan ras. Pancasila tidak hanya eksis melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang terungkap dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Juga di ayat lain, yakni Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga dikemukakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzalimi, yang mana Allah tugaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan tingkah laku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali yakni agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.
yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme. Sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah yakni manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam bermusyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan cara voting. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan oleh Imam Albani dalam As-Sahihah nomor 779. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Demikianlah setelah memperhatikan uraian tadi, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping perlu ditunjukkan political will-nya, para pimpinan di semua level dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya yang terkait. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab rezim. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.